wabarakatuh. Baik, Selamat pagi Ibu. pagi. Perkenalkan saya Intan Dwi Cantika dari kelas 12 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu untuk tugas biografi. Tujuannya supaya saya bisa belajar lebih banyak tentang pengalaman hidup, perjalanan pendidikan, serta pesan-pesan berharga dari Ibu. Mohon izin, apakah saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Pertanyaan pertama, Ibu boleh diceritakan nama lengkapnya siapa dan biasanya murid-murid atau orang-orang terdekat memanggil Ibu dengan sebutan apa? Iya, terima kasih ya, ini ke kelas 12 1 yang dipimpin oleh Intan untuk melaksanakan tugas biografi. Nama Ibu lengkap itu sesuai dengan SK adalah Ibu Nurbaina Samsu, tapi biasanya Ibu dipanggil dengan Ibu Yeyen. Ya. Kalau boleh tahu Ibu lahir di mana dan pada tanggal berapa? Apakah ada kenangan masa kecil yang masih diingat dari tempat kelahiran itu? Ibu lahir di Desa Ciwaru, tapi kebiasaannya kalau kita lihat di akte berapa itu biasanya di Kuningan ya, karena namanya kita adalah kabupaten. Itu pada tanggal 18 April 1999. Iya maaf, jadi lupa. Pada tanggal 18 April 1969. Pada Ibu termasuk angkatan 60-an ya. Wow. Ya, yang masih terkena ya masa waktu kecil itu ya itu Ibu waktu tahun 60-an kan zamannya belum ada listrik. Iya. Ya, itu terkena. Tapi nikmatnya kalau malam hari, kalau pas tanggal 14 itu teman-teman Ibu waktu kecil terus kita selalu bermain di luar untuk melihat bulan Ramadan. Nah, itu sangat terkenang sampai sekarang. Berarti masa kecilnya tuh lebih seru ya Bu? Lebih seru, menurut Ibu lebih seru dari dulu. Kalau dulu kan sekarang apalagi zaman gadget sekarang ya, kalau zaman dulu Ibu benar-benar dengan teman itu kita apalagi kalau malam minggu setelah kita itu selalu bercengkrama membuat acara, itu sangat berkesan dan sangat menarik sampai sekarang. Baik Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa Ibu ceritakan sedikit tentang keluarga Ibu, misalnya pekerjaan orang tua dulu, jumlah saudara, dan bagaimana suasana rumah waktu kecil Ibu. Keluarga Ibu itu termasuk keluarga besar ya. Ibu itu dari 8 bersaudara, Ibu anak keenam, 4 laki-laki, 4 perempuan. Dulu orang tua Ibu dulu itu kalau sekarang Sekmas mungkin ya, Sekretaris Kecamatan, kalau dulu namanya NP, pensiun tahun 1982. Alhamdulillah dengan anak yang 8 orang, uang dari pensiunan, alhamdulillah semuanya sarjana semua. Semuanya ada di kota, hanya Ibu di sini, anak yang keenam yang selalu harus tinggal di Desa Ciwaru. Semua saudara-saudara Ibu, alhamdulillah ada di kota semua. Tapi meskipun Ibu hidup di kampung, insya Allah rezeki itu selalu ada. Iya. Meskipun rezeki di kampung, tapi insya Allah hasilnya adalah di kota. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, waktu masih kecil, kegiatan atau permainan apa yang paling sering Ibu lakukan bersama teman atau saudara? Waktu sekolah atau waktu main? Waktu kecil Ibu. Waktu kecil itu dulu kan Ibu belum ada TK ya. Ya. Ibu itu langsung di SD, yaitu SD pertama Ibu tuh yang dulu namanya SD Bayu Asih, yang sekarang di Lapa, yang sekarang Ciwaru 3. Itu Ibu kelas 1. Karena mau mengikuti orang tua kerja, Ibu pindah ke Bandung, Ibu pindah ke Kuningan. Nah, pada waktu usia Ibu pada usia 12 tahun, kelas 6, Ibu pindah lagi karena sudah pensiun orang tua Ibu, pindah lagi ke Ciwaru. Nah, Ibu masuk kembali ke SD Ciwaru 3, atau kalau dulu mah namanya SD Bayu Asih. Jadi Ibu ada lulusan pertama di SD Bayu Asih pada tahun 1982. Bu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Dulu Ibu sekolah dari SD sampai SMA di mana saja? Ada pengalaman lucu atau berkesan selama masa sekolah itu? Itu Ibu banyak kalau pengalaman lucu mah ya. Yang namanya sekolah pasti mempunyai pengalaman yang sangat berkesan. Tapi menurut Ibu itu yang sangat berkesan itu pada waktu Ibu di SMP ya.
Itu ibu SD-nya kan tadi sudah disebutkan. Ibu SD-nya adalah SD Bayu Asih atau kalau sekarang SD Ciwaru 3. Ibu lanjut ke SMP 1 Ciwaru. Itu lulus pada tahun 1985. Nah, ibu melanjutkan ke tingkat yang lebih tingginya itu dulu itu ibu tidak ke SMA, tapi ibu macam ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi ibu benar-benar sudah dicetak untuk menjadi guru. Nah, itu yang paling berkesan dari ketiga sekolah itu adalah waktu di SMP, karena ibu dulu waktu di SMP itu membuat grup ya, seperti kan ada grup ya, meskipun tidak ada listrik, meskipun tidak ada HP, tidak apa, itu ibu setiap malam minggu grup ibu itu selalu berkesan. Alhamdulillah sekarang teman-teman ibu yang 5 orang itu makanya dinamakan dengan Yemina Liani, itu termasuk ibu Ibu Mimin sekarang jadi guru SMA di Lembang. Yang kedua Ibu Nana yang sekarang jadi bidan yang ada di Garajati, Ibuku Garajati. Terus Ibu Lia yang sekarang ada di Jawa Timur. Terus yang satu lagi Bunda sekarang ada. Nah, ini hanya ibu saja yang sekarang dari grup kelima itu, geng itu ibu tetap di Ciwaru. Itu sangat berkesan sekali. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah sejak kecil Ibu sudah punya cita-cita tertentu? Kalau iya, apakah cita-cita itu ada hubungannya dengan profesi Ibu sekarang? Iya, ibu cita-cita dulu ingin jadi guru, makanya ibu masuk ke SPG. Itu juga harapan dari orang tua. Kan kalau zaman dulu itu kata orang tua, yang penting bekerja, yang penting kalau dulu itu yang namanya guru itu istilah zaman itu kori-kori cok ya, istilahnya lumayan, yang penting mengalir itu. Jadi sesuai dengan keinginan orang tua, sesuai dengan ibu juga, ibu makanya masuk ke SPG lalu melanjutkan ke perguruan tinggi, ngambil jurusan keguruan, ingin tetap menjadi seorang guru. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana awalnya Ibu memilih jalan menjadi seorang guru? Apa yang mendorong Ibu untuk menekuni profesi ini? Ibu itu dilihat waktu ibu di SMP ya, waktu SMP itu ada seorang guru yang sangat sabar sekali. Nah, ibu itu dan utamanya dari SMP dulu, seperti yang sekarang sudah almarhum ya ibu gurunya itu. Nah, itu ibu tertarik ingin seperti ibu itu, kesabarannya, ketelatenannya, cara mendidik ya. Karena kalau zaman dulu kan anak-anaknya tidak dengan sekarang. Kalau dulu itu yang namanya dengan guru itu benar-benar beda dengan sekarang. Kamu sekarang mah memang ada keakraban antara guru dengan murid ya. Tapi kalau dulu itu akrab, tetapi tahu batas ya kalau dulu itu. Jadi kalau dulu itu kalau dipanggil ke kantor atau kalau misalnya ketemu dengan guru itu benar-benar kita itu merasa takut ya, merasa takut, apalagi kalau dipanggil takut kita ada bersalah. Nah, itu yang pertama dari waktu SMP dulu itu ada ibu guru yang sangat berkesan sampai sekarang. Makanya ibu juga ingin seperti beliau, kesolehannya, diamnya dia, terus cara mendidiknya, kesabarannya dalam mendidik. Ibu juga terpancing atau misalnya terinspirasi dari beliau. Tapi sekarang dia sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita doakan dia husnul khotimah dan dia lapang dan ditempatkan, mudah-mudahan oleh Allah tempatkan yang lebih layak di alam sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama mengajar tentu ada suka dan dukanya. Bisa Ibu ceritakan pengalaman yang paling berkesan, baik yang menyenangkan maupun menantang? Dulu kan ibu dari SPG, otomatis ibu kan pernah mengajar di SD ya. Nah, itu yang menantang itu ibu dulu harus mengajar di kelas 1. Yang namanya di kelas 1 kan dibutuhkan kesabaran, harus sabar semuanya. Nah, ini ibu kan sebenarnya tidak sabar. Nah, ibu-ibu itu tidak sabar, tidak seperti guru-guru yang lain. Ibu itu suka emosian. Nah, itu ibu harus dilatih untuk ada anak itu, kan yang namanya dulu itu belum ada TK, makanya dia langsung ke SD harus belajar. Makanya ibu dulu diindikan oleh kepala sekolah, silakan anak kelas 1 itu kan belum bisa menulis, membaca, itu ibu harus rajin. Setiap pulang sekolah, anak kan kalau dulu itu jam 10 sudah pulang sekolah anak SD, itu ibu harus mengajar. Terus di tengah pelajaran juga itu ada siswa yang ibu saya ke belakang, masa ibu harus mengantar, karena dulu tidak ada yang mengantar orang tuanya. Nah, itu ibu pengalaman yang sangat berkesan, ya bukan berkesan, ya itu ibu sampai berpikir, insya Allah saya ingin melanjutkan kuliah supaya jadi guru SMP atau SMA, ingin mengajar anak-anak yang lebih besar dan lebih dewasa lagi. Baik Ibu,
Pertanyaan selanjutnya, dalam perjalanan hidup Ibu, siapa yang paling berpengaruh dan menginspirasi besar bagi Ibu? Yang berpengaruh ya pasti orang tua. Ibu terinspirasi oleh orang tua ibu, oleh ayah ibu. Itu meskipun ayah ibu itu seorang pegawai, seorang PNS, dia itu pendidikannya hanya sampai SR ya. Kalau sekarang mah SD, ikut paket udah paket C, SMP itu, tetapi dia bertekad meskipun dia gajinya kecil, ingin anak-anaknya itu minimal lebih tinggi sekolahnya dari beliau. Makanya alhamdulillah meskipun dia hanya lulusan SD, tapi anak-anaknya 8 orang itu minimal lebih tinggi sekolahnya dari ayah gitu ya. Jadi semuanya alhamdulillah sudah minimal menikmati perguruan tinggi S1. Nah itulah terinspirasi meskipun gajinya kecil, tetapi bisa menyekolahkan. Ibu sampai sekarang juga ibu sudah jadi guru dengan membiayai 8 orang anak, kok dia berhasil. Itu sangat terinspirasi sekali. Mudah-mudahan ibu juga sekarang, makanya ibu hanya mempunyai 2 anak, ibu juga ingin meskipun anak hanya 2, ingin minimal anak ibu itu minimal sarjana gitu. Jadi itu adalah orang tua ibu sendiri. Baik Ibu, pertanyaan terakhir. Pesan atau harapan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak muda, khususnya untuk murid-murid Ibu, agar semangat untuk meraih cita-cita? Nah ini yang buka kepada kalian semua ya, ini anak-anak ibu ya. Silakan belajarlah dan bersemangatlah dalam belajar. Karena tantangan semakin ke depan itu semakin besar. Ibu doakan semoga kalian berhasil. Apapun nanti yang dicapai, ibu harapkan itu kalian ya. Jangan sombong. Jangan sombong ya, apapun. Yang namanya guru seperti ibu ya, kalau kalian berhasil, meskipun nanti kalian ada yang jadi guru lagi, ada yang jadi dokter, sesuai dengan cita-cita kalian, tolonglah ya kepada guru-guru kalian waktu di SD, waktu di SMP, waktu di SMA itu sopanlah. Karena namanya seorang guru itu melihat anak didiknya berhasil itu luar biasa. Meskipun oleh kalian semua kalau kalian tidak diberi materi ya, tapi apa dengan diberi kalian dengan penghormatan, bukan berarti penghormatan ini dengan kalian dengan sopan santun, dengan menghargai, itu sudah luar biasa bagi ibu. Ya ibu doakan semua kalian semua sukses ke depannya. Jangan lupa jangan sombong. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu atas waktu kesediaannya untuk berbagi cerita serta pengalaman hidup yang sangat berharga. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi inspirasi khususnya bagi saya dan teman-teman saya dalam meraih cita-cita. Untuk itu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwasanya Ibu Nurbainah Syamsu atau yang biasa dipanggil Ibu Yeyen lahir di Ciwaru pada tanggal 18 April 1969. Ia adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang pegawai kecamatan yang meskipun hanya lulusan SD, bertekad kuat menyekolahkan semua anaknya hingga sarjana. Masa kecil Ibu Yeyen sangat berkesan, penuh kebersamaan meski hidup tanpa listrik. Pendidikan dimulai langsung dari SD karena belum ada TK saat itu. Ia bersekolah di SD Bayu Asih, lalu melanjutkan ke SMP 1 Ciwaru, dan kemudian ke SPG karena sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Pengalaman paling berkesan terjadi saat SMP, saat ia membentuk kelompok yang bernama Gemina Liani. Sebagai guru, ia sempat mengajar kelas 1 SD yang menantang dan menguji kesabaran. Sosok guru SMP yang sabar dan orang tuanya menjadi inspirasi besar dalam hidupnya. Kepada para siswa, beliau selalu berpesan untuk semangat belajar, rendah hati saat sukses, dan tetap menghargai guru. Sekian kesimpulan yang telah kami sampaikan tadi, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.